Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Melani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal UTS akuntansi manajerial mengenai cost value profit, termasuk dari cara perhitungannya, rumus, analisis, hingga interpretasinya akan seperti apa. Nah, lanjut. Sebelum kita masuk ke dalam soal, kita mempunyai data perusahaan yang menjadi komponen cost value profit, di mana semua komponen itu diperlukan untuk menghitung margin kontribusi, BEP, pada profit, dan lain sebagainya. Nah, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab nantinya, mulai dari BEP dalam unit hingga pertanyaan penempatan. Nah, ini adalah hasil perhitungan saya dalam bentuk worksheet. Tapi di sini izinkan saya untuk menjelaskan satu persatu di mana saya bisa menjelaskan angka-angka itu dapat dari mana. Nah, sebelum kita menghitung apa yang ditanyakan pada soal, kita harus mencari margin kontribusinya terlebih dahulu, di mana margin kontribusi per unit ini nantinya dipakai untuk melihat seberapa besar kontribusi setiap satu unit produk untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Dimana seperti yang kita ketahui, margin kontribusi per unit itu mempunyai rumus penjualan dikurangi biaya variabel. Dimana seperti yang kita ketahui, penjualan itu ada di Rp330.000, dikurangi biaya variabel sebesar Rp185.000, sehingga menghasilkan biaya kontribusinya per unit itu ada di Rp145.000. Nah, selanjutnya kita harus menghitung rasio margin kontribusi, di mana itu nantinya dibutuhkan untuk melihat apakah produk layak dijual atau tidak, apakah lebih baik menaikkan harga atau menurunkan biaya variabel dan lain sebagainya. Nah, rasio margin kontribusi ini mempunyai rumus margin kontribusi dibagi penjualan, di mana margin kontribusinya tadi kita sudah cari di 145.000 dibagi dengan penjualannya 330.000, sehingga jika dibulatkan rasio margin kontribusinya itu ada di 43,95%. Nah, selanjutnya saatnya kita masuk ke soal, yaitu yang pertama kita menghitung BEP dalam unitnya dulu. Nah, rumus dari BEP dalam unit adalah biaya tetap dibagi margin kontribusi, di mana biaya tetapnya ada di 600 juta dan dibagi margin kontribusinya 145.000, sehingga BEP dalam unit jika kita bulatkan menghasilkan 4.138 pieces. Nah, jadi artinya perusahaan ini harus menjual minimal 4.138 pasang sepatu agar tidak rugi dan agar tidak untung juga. Penjualan di bawah angka ini tuh menandakan bahwa perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, nextnya kita harus mencari BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah mempunyai rumus BEP unit dikali harga jual per unit. Berarti tadi BEP-nya itu ada di 4.138 pieces dikali harga jualnya itu ada di 330 pieces, sehingga BEP dalam rupiah itu sebesar 1.365.540.000, di mana jadinya perusahaan ini harus mencapai penjualan sebesar 1,36 miliar untuk menutupi semua biaya tetap dan biaya variabel. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah unit yang harus dijual oleh perusahaan untuk mencapai target. Nah, target perusahaan itu ada di 500 juta rupiah. Nah, kita memakai rumus target penjualan dalam unit, di mana rumusnya itu adalah biaya tetap ditambah target pendapatan operasional dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nah, sekarang kita masukkan angkanya, di mana biaya tetap itu ada di 600 juta rupiah dan target pendapatan operasional itu di 500 juta rupiah dibagi dengan
margin kontribusinya ada di Rp145.000. Sehingga jika dibulatkan, unit yang harus dijual oleh perusahaan itu sebesar 7.587 pieces. Selanjutnya masuk ke dalam laporan laba rugi untuk margin kontribusi, di mana yang pertama, seperti yang kita ketahui, perusahaan itu memiliki penjualan sebesar 8.000 unit dengan harga jual per unitnya itu di Rp330.000. Maka total penjualan tahun 2025 sebesar Rp2.640.000.000. Nah, selanjutnya adalah biaya variabel, di mana kita kalikan 8.000 pieces dikali 185.000 yang menghasilkan biaya variabelnya itu sebesar Rp1.480.000.000. Nah, selanjutnya masuk ke margin kontribusi, di mana margin kontribusi seperti yang sebelumnya kita kalikan dulu 8.000 pieces dikali 145.000 yang menghasilkan margin kontribusinya itu ada di Rp100.160.000.000. Nah, margin kontribusi itu menunjukkan berapa besar kontribusi penjualan setelah menutupi biaya variabel yang kemudian digunakan untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Nah, kita sudah mengetahui juga kalau biaya tetap itu ada di Rp600 juta. Nah, selanjutnya untuk mengetahui laba bersih, kita harus melihat nih, margin kontribusi itu kita kurangi dengan biaya tetap perusahaan, yaitu di Rp160 juta dikurangi dengan Rp600 juta menghasilkan laba bersih yang akan diperoleh perusahaan yaitu sebesar Rp560 juta. Nah, selanjutnya kita harus menghitung margin keamanan. Pertama, kita menghitung margin keamanan dalam rupiahnya terlebih dahulu, di mana margin keamanan dalam rupiah ini mempunyai rumus anggaran penjualan dikurangi penjualan inflasi. Nah, kita masukkan saja angkanya, di mana anggaran penjualan itu sebesar Rp2.640.000.000 dan penjualan infasnya itu ada di Rp1.365.516.900. Nah, di mana jadinya margin keamanan dalam rupiah itu sebesar Rp1.274.483.200. Nah, kita harus menghitung margin keamanan persentasenya dulu, di mana rumusnya itu adalah margin keamanan rupiah dibagi dengan anggaran penjualan. Kita masukkan angkanya seperti ini, dan hasilnya jika dibulatkan dalam persentase, margin keamanannya itu di 48,27%. Jadi artinya perusahaan itu masih aman meskipun penjualan turun sampai 48,27% dari yang ditargetkan sebelum menembus titik impas. Ini tuh termasuk sangat aman, menandakan resiko operasinya itu rendah. Nah, selanjutnya kita harus menghitung tingkat operasi leverage, di mana rumus tingkat operasi leverage dengan persentase adalah margin kontribusi dibagi dengan pendapatan bersih. Kita masukkan angkanya, akan menjadi seperti ini, sehingga hasilnya itu ada di 2,07%. Artinya setiap kenaikan 1% penjualan akan meningkatkan laba bersih sebesar 2,07%. Ini berarti perusahaan itu memiliki leverage yang tetap yang cukup tinggi, tetapi menguntungkan ketika penjualan meningkat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, di mana katanya jika penjualan naik 30%, berapa kenaikan pendapatan bersih? Pertama, kita hitung dulu kenaikan pendapatan bersihnya seperti apa. Nah, rumus dari kenaikan pendapatan bersih yaitu kenaikan penjualan dalam persen
persenan dikali dengan operasi leverage, di mana jadinya 30% dikali 2,07% sama dengan 62,1%. Nah, selanjutnya kita hitung kenaikan pendapatan bersih dalam rupiah. Nah, rumusnya itu adalah pendapatan bersih awal dikali dengan kenaikan pendapatan bersih. Sehingga kita masukkan angkanya, itu ada di 560 juta dikali 0,621. Sehingga kenaikan pendapatan bersih dalam rupiahnya itu ada di 340.760.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita harus menghitungi pendapatan bersih baru jika sales itu naik di 30%. Nah, kita masukkan 560 juta ditambah 347.760.000 itu menghasilkan pendapatan bersih jika naik 30% sebesar 970.760.000. Ini berarti perusahaan itu sudah berada di atas BNP sehingga sudah menghasilkan keuntungan yang stabil. Selanjutnya, apa arti analisis ini bagi perusahaan? Di mana yang pertama, bisnis sepatu ini cukup aman secara operasional. BNP rendah dari target dan margin of safety-nya itu hampir di 50%. Jadi perusahaan itu tidak mudah rugi meski terjadi penurunan perusahaan. Nah, selanjutnya ada biaya utang itu relatif tinggi, tetapi tertutupi oleh volume penjualan. Karena operasi leverage itu mencapai 2,07%, berarti perusahaan punya potensi kenaikan laba yang besar ketika penjualannya naik juga. Nah, yang ketiga, katanya target laba 500 juta bisa tercapai dengan kapasitas produksi saat ini. Nah, tadi kan target penjualan itu ada di 8.000 unit yang menghasilkan labanya itu lebih besar dari target, ada di 560 juta. Artinya target 2025 ini tergolong realistis. Dan yang terakhir adalah bisnis sangat menguntungkan jika valuta meningkat. Dan karena sensitivitas labanya tinggi, perusahaan dapat memaksimalkan profit lewat peningkatan penjualan. Nah, jadi apa keputusan yang dapat diambil oleh perusahaan? Yang pertama, keputusan produksi dan penjualan. Perusahaan dapat memastikan penjualan minimal 7.587 unit per tahun dan menetapkan strategi marketing untuk penjualan di atas 8.000 unit. Selanjutnya ada keputusan harga. Karena margin kontribusi per unit tinggi, perusahaan tidak perlu menurunkan harga. Dan bila pasarnya sensitif terhadap harga, perusahaan itu bisa menurunkan sedikit harga tanpa mengganggu BNP secara ekstrim. Nah, keputusan selanjutnya yaitu keputusan investasi. Dengan margin of safety yang tinggi, perusahaan itu aman untuk melakukan ekspansi, menambah mesin, atau membuka outlet baru. Selanjutnya, yang terakhir yaitu keputusan strategi pertumbuhan bisnis. Nah, karena operasi leverage itu di 2,07%, maka perusahaan itu cocok banget buat mengejar volume tinggi untuk meraih pertumbuhan laba yang cepat. Nah, mungkin segitu dari saya mengenai cost value profit analysis. Semoga video itu dapat menjelaskan proses perhitungan, rumus, analisis, serta interpretasinya yang bisa dimengerti oleh pengguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.